Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTubeku Mama Purkon. Pada kali ini saya akan berbagi resep cara membuat batagor ala pedagang abang-abang yang cara buatnya sangat simpel dan bahannya pun sangat ekonomis. Di sini tanpa menggunakan ayam, tanpa menggunakan ikan, tapi rasanya nggak beda jauh dengan yang menggunakan ikan dan ayam ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu cara buatnya seperti apa dan bahannya apa saja, mari simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, kita akan buat bahan saus sambalnya ya. Siapkan kacang tanah sebanyak 100 gram. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu. Goreng di minyak yang panas ya teman-teman. Dan apinya dikecilkan agar tidak gosong. Kalau sudah matang kita akan blender. Blender semua bahan-bahannya. Di sini ada cabai merah keriting secukupnya, bawang putih secukupnya, ada daun jeruk secukupnya. Lalu kita tambahkan air untuk mempermudah dalam pemblenderan bumbu ya. Kalau sudah, kita siapkan wajan, kita akan masak bumbu yang sudah di blender tadi. Lalu tambahkan gula merah secukupnya. Tambahkan juga garam secukupnya. Penyedap secukupnya. Lalu diaduk-aduk terus hingga semua bahan tercampur sampai benar-benar matang dan airnya menyusut. Kalau semua bahan sudah tercampur seperti ini dan terlihat sudah airnya sedikit mengering, jangan lupa kita koreksi rasanya ya teman-teman. Siapa tahu masih ada yang kurang rasa asin atau rasa gurihnya. Nah, ini masih kurang, tambahkan lagi sedikit garam. Kira-kira kekentalannya seperti ini saja ya, sudah cukup teman-teman. Kemudian kita akan sisihkan dulu. Lalu kita siapkan tahu putih sebanyak 4 potong saja. Kita haluskan atau kita hancurkan dengan garpu. Bisa diganti dengan alat yang lain ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan tambahkan potongan seledri dan bawang daun. Tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Bawang putihnya secukupnya juga ya teman-teman. Seledri dan bawang daunnya juga secukupnya. Tambahkan garam dan penyedap secukupnya. Lalu tambahkan ladaku juga secukupnya dan roiko rasa ayam secukupnya. Kemudian tambahkan telur 1 butir ukuran sedang. Lalu tambahkan 120 gram tepung tapioka. Tambahkan terigu sebanyak 80 gram. Lalu kita aduk-aduk atau kita campur semua bahan hingga merata. Perlu diperhatikan ya, untuk pembuatan batagor ini tidak perlu dikasih air, tapi cukup basahnya dari telur atau dari bahan-bahan yang lainnya. Aduk-aduk terus hingga semua tercampur sampai menghasilkan adonan yang kental seperti ini ya. Nah, ini basahnya tidak menggunakan air ya teman-teman. Dan jangan lupa tambahkan soda kue sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu kita campurkan soda kue dan kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur. Aduk-aduk terus ya hingga semua bahan benar-benar tercampur halus dan kental. Kira-kira adonannya cukup seperti ini saja ya teman-teman. Kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan kulit pangsit secukupnya. Ambil sebagian saja ya. Kemudian kita akan potong jadi 2. Kalau sudah dipotong jadi 2, kemudian kita potong kembali dan kita bagi jadi 4. Nah, kita bagi seperti ini ya. Lalu kita ambil 1 lembar dulu.
Masukkan adonan batagor secukupnya. Untuk isiannya sesuai selera ya. Lalu kita akan bentuk seperti yang ada di video ya teman-teman, seperti ini. Ambil lagi satu lembar. Taruh lagi adonan batagornya dan bentuk kembali seperti yang awal tadi ya. Nah, seperti ini saja. Lakukan hingga semua adonan habis ya. Kalau sudah habis semua atau sudah selesai semua, kemudian kita akan goreng. Siapkan minyak yang sudah panas, kemudian kita kecilkan apinya, jangan terlalu besar ya, takut gosong. Goreng semua hingga berwarna kecoklatan atau keemasan. Bolak-balik terus atau orak-arik terus dengan serokan ya, sampai berwarna kecoklatan. Nah, ini sudah terlihat berwarna kecoklatan, kita angkat dan kita tiriskan dulu. Kemudian sisa batagor yang sudah dibentuk digoreng hingga selesai ya. Dan sisa batagor yang masih ada kita akan goreng seperti ini saja ya. Goreng ya semua hingga selesai. Kalau sudah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita akan siapkan satu buah timun. Ini timun sudah dicuci bersih ya teman-teman. Kemudian kita potong jadi dua dan kita potong kembali. Kita ambil pinggirannya saja dan tengahnya tidak diambil ya teman-teman. Lalu kita potong memanjang seperti ini. Dan nanti kita akan iris-iris berbentuk dadu. Nah, kira-kira seperti ini saja ya teman-teman. Lalu kita siapkan piring. Bila teman-teman kalau berjualan ada pembeli yang mintanya pakai piring, jadi cara meraciknya seperti ini ya. Nah, kira-kira kayak gini aja ya teman-teman. Jadi isiannya secukupnya aja, disesuaikan dengan harga jual. Kalau sudah, kita akan tambahkan irisan timun tadi ya. Untuk timunnya juga secukupnya saja. Nah, kayak gini aja ya. Gampang kan teman-teman? Jadi isiannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Lalu siramkan saus sambalnya seperti ini. Sesuaikan juga ya ukurannya. Lalu untuk menambah rasa lebih mantap, tambahkan kecap secukupnya. Dan tambahkan juga saus sambal pedas ini ya teman-teman, supaya rasanya lebih enak. Dan bila teman-teman ingin lebih mantap lagi, tambahkan jeruk nipis ya teman-teman. Berhubung saya lagi kosong jeruk nipisnya, jadi saya tidak tambahkan ya teman-teman. Nah, ini contoh yang sudah diracik untuk jualan harian ya teman-teman. Ini porsi yang sedikit. Jadi ini ukuran, kalau di tempat saya ini ukuran 10 ribuan ya teman-teman. Untuk saus sambalnya juga tidak langsung disiram ya teman-teman. Jadi dibungkus seperti ini. Nah, ini untuk menjaga agar tidak cepat basi. Nah, bila teman-teman ingin berjualan untuk porsi banyak atau sedikit,
itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing saja, dan untuk harga jualnya juga disesuaikan dengan harga di daerah masing-masing ya teman-teman. Pokoknya teman-teman wajib cobain deh, karena ini resep ekonomis banget tapi rasanya luar biasa. Nah, cukup di sini saja videonya. Selamat mencoba ya teman-teman.